Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ketua Yayasan Ibu Hajah Demetri Sandra SD, yang kami hormati Ustadz Nur Asyur, yang kami hormati Kepala Sekolah TK, SD, SMP, dan SMA, beserta seluruh guru, staf, dan orang tua siswa Islamic School Harapan Mulia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada pula susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Miss Meriana, yang ketiga adalah acara inti, yaitu tausiah dengan tema Isra Mi'raj, dan yang terakhir adalah penutup sekaligus doa. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Miss Meriana. Kepada Miss Meriana dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuhin innahu kana abdan syakura. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung. Baik, Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah dari Ustadz Nur Asyur. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam
Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muallima Adam 'allimna. Allahumma ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin, amma ba'du. Alhamdulillah, bersama kita di kesempatan ini merupakan satu rasa syukur, wujud dari keimanan kita. Yang pantas kita syukuri itu rezeki amal soleh kita. Kalau kita datang ke tempat ini sudah pasti rezeki. Rezeki itu sebetulnya definisinya adalah segala sesuatu yang kita butuhkan, itu rezeki. Yang kita butuhkan selama ini adalah pahala. Karena amal kita belum banyak. Makanya datang ke tempat ini ingin memperbanyak pahala kita. Karena ada dua alasan Allah kenapa masih menghidupkan kita sampai detik ini. Yang pertama, Allah Maha Tahu kalau dosa kita ini banyak, agar kita punya kesempatan untuk bertaubat pada Allah. Allah Maha Tahu kalau amal-amal baik kita masih sedikit, supaya kita punya waktu untuk selalu menambah dalam setiap hari kita. Sebenarnya datang ke kajian ilmu ini, inilah yang pantas disujud syukuri. Ibu-ibu kalau dapat uang pagi ini 20 juta, gembira apa enggak? Dikasih suami 20 juta bu, pagi-pagi. Hah? Fokus pada duitnya apa fokus pada suaminya? Hah? Lihat duitnya apa lihat wajah suaminya? Halo? Kita kadang-kadang masih fokus pada nikmatnya tapi tidak fokus pada yang ngasih nikmat. Itu tanda-tanda kita belum mensyukuri. Orang yang bersyukur itu fokus kepada sumber nikmatnya, bukan fokus kepada nikmatnya. Kita lebih sibuk dengan nikmat Allah, tapi belum tentu sibuk dengan Allah yang ngasih nikmat pada kita. Makanya kita sulit bahagia, karena masih menikmati, tapi belum mensyukuri. Alhamdulillah kebersamaan kita ini, Allah mudahkan jalan kita ke surga insya Allah. Allah lapangkan rezeki kita insya Allah. Allah panjangkan usia kita dengan penuh berkah insya Allah. Allah berikan ketenangan dalam hidup kita insya Allah. Maka semua apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya tentang keutamaan menuntut ilmu ini, rasa-rasanya kalau kita dapat undangan di WA, rugi banyak kalau nggak datang. Sayang ya, kita masih banyak tertarik pada hal-hal yang sifatnya finansial. Padahal itu semua belum tentu milik kita. Tapi kalau datang ke kajian, pahala itu pasti milik kita. Alhamdulillah kita saat ini berada di bulan Rajab, dan di ujung bulan Rajab ini, sudah lewat ya? Sudah Sya'ban ya? Belum? Tanggal berapa saat ini? 20? Masya Allah ya. Nah, ada apa dengan Isra dan Mi'raj? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyusun firman-Nya di dalam Al-Quran ini banyak dalam bentuk cerita, banyak dalam bentuk kisah. Kenapa? Karena ternyata manusia itu lebih menarik mendapatkan nasihat jika itu melalui cerita. Jadi mohon ibu-ibu ya, jangan jadi ibu-ibu yang gak suka cerita. Karena Al-Quran itu datang kepada kita itu dalam bentuk cerita. Sebab fitrah kita sebagai manusia ini memang lebih banyak, lebih suka mendengarkan nasihat. Mendengarkan nasihat dalam bentuk cerita. Salah satu kisah yang dimuat oleh Allah di dalam Al-Quran adalah Isra dan Mi'raj.
Isra dan Mi'raj ini dijelaskan oleh Allah, fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar. Apakah kalian mendapatkan pelajaran dari semua kisah-kisah itu? Kita ini banyak menikmati cerita, tetapi belum tentu mengambil hikmah di balik cerita. Kita ini banyak menikmati sejarah orang lain, tapi kita tidak berkeyakinan dan percaya diri bahwa kita pun mampu membuat sejarah yang akan dikenang oleh orang lain. Lebih baik mana ibu-ibu? Menjadi penikmat sejarah atau pelaku sejarah? Hah? Maka pesan saya pagi ini ya, jangan hanya bisa menikmati sejarah, tapi jadilah sebagai pelaku sejarah. Karena kita semua akan ditulis oleh Allah. Ada malaikat kanan kiri kita yang akan menulis sejarah kita. Rakib dan Atid ini sebagai penulis sejarah kita. Makanya, fa'tabiru ya ulil absar. Adakah di antara kalian yang mengambil pelajaran dari kisah ini? Isra dan Mi'raj. Ada apa di balik Isra dan Mi'raj? Ibu-ibu tahu kenapa itu terjadi? Dan kapan itu terjadi? Jika kita melihat kepada usia Rasulullah ketika itu terjadi, usia Nabi itu 10 tahun pernikahan beliau. Hati-hati ibu-ibu ya. Kalau udah 10 tahun menikah, ujian itu makin berat. Bagaikan kapal, awal kali lepas dari pelabuhan, itu belum ada riak gelombang. Tapi makin ke tengah, makin dalam airnya, makin besar ombaknya. Maka, puncak dari ujian Rasulullah itu adalah 10 tahun setelah menikah. Mohon maaf. 10 tahun setelah mendapatkan wahyu. Di usia 50 dan 25 tahun setelah menikah. 25 tahun setelah menikah, 10 tahun setelah mendapatkan wahyu. Adanya Isra dan Mi'raj ini bermula dari sebuah duka yang memuncak dalam hidup Rasulullah. Ia kehilangan dan ia mendapatkan penindasan. Namanya kehilangan itu memang berat ya. Yang hilang ini bukan orang biasa. Ini sayap juang beliau yang bernama Khadijah. Kata Rasulullah, aku kalau melihat senyuman Khadijah, separuh masalahku itu hilang. Ibu-ibu, kalau dilihat suami, apakah masalah suamimu hilang? Hah? Jangan tambah puyeng dia, ya Allah. Lihat istrinya ingat apa coba? Ingat janjinya. Lihat istrinya ingat apa coba? Hah? Lihat salahnya gitu ya. Oh, kalau ketemu istri, makanya bapak-bapak banyak yang hobi iktikaf di masjid. Kenapa? Lebih enak ya dibandingkan di rumah. Diinterogasi aja melulu. Tapi bukan begitu ya. Nah, utifillah zakumullah. Apa kata Rasulullah? Kalau aku melihat senyuman Khadijah, separuh masalahku hilang. Tapi kalau aku sudah masuk ke rumah dan menikmati hidangan Khadijah, semua masalahku lupakan. Masya Allah ya. Mudah-mudahan ibu-ibu begitu ya. Kalau dilihat suami ya, masalah suami hilang seketika melihat wajah istrinya. Tapi apa kata tadi? Senyuman itu loh. Sebetulnya tidak ada perempuan yang gak cantik kalau dia senyum. Ya, tidak ada perempuan yang tidak cantik kalau dia senyum. Meskipun cantik kalau tidak senyum, gak cantik itu. Saya ingat ada hafalan mahfuzat kita dulu ya, masih di pondok itu, terkait masalah cantik. Nah, ini anak pondok itu memang suka bahas-bahas masalah cantik juga. Ya. Apa kata mahfuzat itu? Jamilatan jamilatan walau istaiqazat minan naum. Cantiknya wahai cantiknya, meskipun ia bangun dari tidurnya. Jadi semestinya Miss Universe itu penilaiannya itu pas bangun tidur, itu asli itu ya. Jadi ibu-ibu semestinya ngecek kecantikan wanita itu adalah pas bangun tidur. Nah, qabihatan
walau tazayyanat kulla yaum. Aduhai jeleknya meskipun ia berhias setiap waktu. Memang kecantikan itu natural ya, ketika ia memang cantik hatinya, ya, bukan semata-mata cantik wajahnya. Nah, Khadijah, ia menjadi sayap juangnya Rasulullah. Segalanya diberikan oleh Khadijah. Menjelang wafatnya Khadijah ada kalimatnya yang indah yang ia ungkapkan pada Rasulullah. Ya Rasulullah, kata beliau, wahai suamiku, seandainya tulang belulangku ini bermanfaat bagi dakwahmu, maka pergunakanlah ia ketika matiku, agar tidak ada lagi yang tersisa dari diriku ini kecuali itu bermanfaat bagi dakwahmu. Masya Allah ya. Sampai jenazahnya, seandainya tulang belulangku ini, kata Khadijah, bermanfaat bagimu ya Rasulullah, manfaatkan ia, agar tidak ada lagi yang tersisa dari diriku ini kecuali itu bermanfaat bagi dakwahmu. Apakah ibu-ibu pernah ngomong begitu sama suami? Halo? Bantuan istri pada suami selama ini apa aja? 1, 2. Bu, halo. Manfaatmu bagi suami selama ini 1. Memasak. GoFood, bukan. Melayani. Insya Allah. Yang dibutuhkan laki-laki itu ya, bukan sekedar dilayani. Yang pertama apa dibutuhkan laki-laki? Dipercaya. Apa ibu-ibu? Dipercaya. Kami itu enggak nikmat hidupnya kalau dikepoin terus. Ya, ini jujur ini, curhat ini. Ya, saya mewakili yang depan-depan ini. Ya. Kenapa? Karena kepo itu buah suudzonmu. Ya, tidak ada yang kepo itu kecuali dia suudzon. Yang bilang begitu itu Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni itsmun. Kemudian apa kata Allah? Janganlah kalian berburuk sangka. Kalau kalian berburuk sangka, apa kelanjutannya? Wala tajassasu. Pasti kalian akan kepo. Kalau sudah kepo, dapat rahasia orang itu, apa berikutnya? Wala yaghtab. Pasti kalian akan gibahi dia. Jadi susunan gibah itu bermula dari kepo. Kepo itu bermula dari suudzon. Pingin jangan gibah. Ibu-ibu pingin jangan akan gibah. Rahasianya 1, jangan suudzon. Ya. Berprasangka baiklah pada semua orang, Anda tidak akan gibah. Kalau Anda bicarakan kekurangan orang lain, maka Anda berawal dari suudzon Anda pada dia. Tidak ada orang yang membicarakan keburukan orang kecuali kita suudzon pada orang itu. Khadijah ini Masya Allah. Ia ada di dalam sejarah Isra dan Mi'raj. Kehilangan Khadijah sampai para ulama sirah menyebutnya dengan Amul Huzn, tahun duka cita. Sampai disebut tahun itu menjadi tahun duka cita. Kalau kita saat ini tahun apa? Angkat bendera setengah tiang. Jadi kematian seorang istri itu menjadikan Rasulullah itu begitu merasakan sulitnya. Memang istri itu tidak bisa tidak hadir dalam setiap gerak kita sebagai suami. Sukses suami itu karena di sisinya ada perempuan hebat. Tidak bisa itu. Makanya suami-suami tolong disadari ya, sehebat-hebat kita, ada ulama, ada ustadz, yang dia ini ngaku dia hebat. Diuji oleh istrinya. Ustadz ini, ustadz sejuta umat. Kalau dia khutbah, ribuan orang hadir. Kemudian ustadz ini ditugaskan untuk khutbah Idul Fitri. Ia sudah menyiapkan tema bermalam-malam. Selesai temanya, biasanya orang yang di lapangan itu kalau pulang itu banyak singgah ke rumah ustadz. Open house ya.
Apa yang dibisikkan oleh istrinya ketika ustadznya mau ke lapangan? Mas, baru kali ini aku mohon maaf padamu. Karena baru kali ini juga aku mohon izin. Aku kelelahan untuk masakan yang akan kita hidangkan setelah lebaran. Tahun ini belum aku siapkan. Jadi semua hidangan itu disembunyikan oleh istrinya. Dan istrinya bilang, hidangan hari ini tidak ada. Boleh enggak kamu minta maaf pada jamaah? Ya, supaya mereka tidak datang ke rumah setelah sholat. Waduh, pucat ustadznya. Ya, buyar sudah ini. Bahan yang dia berhari-hari dia sampaikan. Ketika dia khutbah, tanpa terasa ia teriak, daqiqul aid katanya. Jajan lebaran. Coba itu ya. Sampai saat ini kalau bapak-bapak membaca kitab Syekh Daqiqul Aid, itulah beliau itu. Sampai saat ini semua karangan-karangan bukunya, kitab-kitabnya dia namakan bukti rasa terima kasihnya pada istrinya. Dia tidak mau lagi nulis namanya, tapi dia menulis kesalahannya dengan menulis Syekh Daqiqul Aid. Syekh yang buyar perhatiannya gara-gara istrinya. Setelah dia pulang, jamaah yang begitu banyak kecewa dengan khutbahnya yang baru kali itu tidak fokus. Maka dia minta maaf pada istrinya. Ternyata kehebatan penceramah selama ini karena ketenanganku di rumah gara-gara engkau. Maka kemudian ia mengakui bahwa kehebatan dia selama ini menjadi ustadz yang hebat ditentukan oleh ketenangan di rumahnya oleh seorang istrinya. Begitulah Nabi. Ia merasakan begitu luar biasa peran Khadijah. Apa? Peran Khadijah. Bukan baperannya, tapi peran. Ibu-ibu saat ini banyak baperan apa banyak berperan? Halo. Ibu-ibu di rumah banyak baperan apa banyak berperan? Yang bikin susah ini terlalu banyak baperan dibandingkan berperan. Muslimah itu berperan, bukan baperan. Itu yang membuat dirimu lemah. Ya, ketika hanya menghafal nasibmu, ketika hanya menghafal ya, musibah yang menimpamu. Yang kedua, kenapa terjadi Isra dan Mi'raj ini? Duka yang kedua adalah kematian seorang paman yang senantiasa membela Nabi, yaitu kematian Abu Talib. Abu Talib ini bersama Nabi sejak usia 8 tahun. Sampai usia Nabi 50 tahun. Berapa tahun Nabi bersama Abu Talib? 42 tahun. Apakah Abu Talib itu muslim atau non-muslim? Non-muslim. Coba antum perhatikan ukhti. Bolehkah non-muslim itu kita ajak sinergi dalam kegiatan kita? Abu Talib itu bukan semata-mata ikut, tapi membela, ikut aktif, menjaga. Ini menjadi bukti sejarah bagi kita bahwa siapapun boleh bersinergi dengan kita asal kita sesuai kesepakatan. Yang menjadi juru jalan, juru tunjuk, penunjuk jalan ketika Nabi hijrah, muslim apa non-muslim? Non-muslim. Ini penting dipahami oleh kita yang hidup di tengah-tengah saudara kita yang non-muslim. Supaya kita faham ya. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan, kalau mereka mengucapkan salam kepadamu, assalamualaikum, itu boleh kita menjawab dengan waalaikumsalam. Tetapi makna waalaikumsalam itu adalah doa bagi mereka semoga mereka mendapatkan hidayah Islam. Semoga mereka mendapatkan hidayah Islam, bukan semoga kamu selamat, tidak. Semoga kamu mendapatkan hidayah Islam. Jadi kalau ada yang salam, assalamualaikum, tapi jangan disambung warahmatullahi wabarakatuh, jangan. Cukup waalaikumsalam. Kalau itu jelas ucapan salamnya. Karena di zaman Nabi, orang-orang Yahudi kalau salam kepada Nabi itu, mereka itu dengan kalimat yang gak bisa diterka.
maknanya. Apa kata orang Yahudi kalau salam pada Nabi? Assalamualaikum. 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 Apa artinya? Semoga engkau celaka. Hati-hati ya. Kita ini kadang-kadang assalamualaikumnya gimana, Bu? Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Assalamualaikum itu artinya semoga engkau celaka. Itu salamnya orang Yahudi dulu pada Nabi. Maka Nabi menjawabnya, wa iyyakum. Kamu juga celaka. Jadi atau wa alaikum ya, semoga engkau juga celaka. Jadi tapi kalau kita dengarkan mereka dengan salam yang begitu fasih, Bu Haji, assalamualaikum Bu Haji. Maka jawabnya waalaikumsalam. Ya. Titik ya, jangan ditambah. Abu Talib ini yang membuat Rasulullah sedih bukan karena kematiannya. Yang membuat Nabi sedih bukan karena kematian Abu Talib. Tetapi yang membuat Rasulullah sedih adalah 42 tahun bersama Rasulullah. Tetapi Abu Talib belum mendapatkan hidayah. Belum mendapatkan Islam sebagaimana kita saat ini menikmatinya. Di telinga kanan Abu Talib, ya, di telinga kanan Abu Talib, Rasulullah mentalkin beliau. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Maka Nabi mengucapkan talkin itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi Abu Talib juga tidak mengikuti itu. Di telinga kirinya ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ya, yang ikut juga mentalkin beliau. Jangan kamu ikuti, jangan kamu ikuti. Dia ponaan kita, dia anak yang baru, ya, tidak tahu asam garamnya kehidupan. Dia akan memutuskan jejak kita dengan nenek moyang kita. Maka kemudian sampai wafatnya Abu Talib tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itulah yang membuat Nabi sedih. Di balik kesedihan itu maka Allah menurunkan ayat, innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Allah, ya, dirimu tidak akan berhak memberikan hidayah. Hanya Allah yang bisa memberikan hidayah. Kalau kita bisanya cuma hadiah, nggak bisa hidayah. Antum cuma bisa ngasih, nggak bisa ngasih. Mau hidayah apa hadiah? Nah ini, kadang-kadang kita hadiah aja dalam pikirannya. Ya. Jangan hanya mikirin hadiah, tapi mikirin hidayah. Makanya 17 kali kita minta hidayah pada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, akhirnya izakumullah, Khadijah, Abu Talib, yang ketiga. Apa yang membuat Rasulullah sedih? Ada embargo ekonomi. Ada pemutusan hubungan bilateral antara kaum muslimin dengan Quraisy Mekah saat itu. Meskipun kita punya uang, gak boleh ada yang jual kepada kaum muslimin. Banyak sahabat-sahabat Nabi meninggal dunia kelaparan meskipun mereka punya uang. Ya. Perjanjian itu ditulis di Ka'bah. Ditulis di perjanjian itu 3 tahun. Bagaimana nasib 3 tahun dengan embargo ekonomi yang dilakukan oleh mereka pada Rasulullah? Tahu-tahu baru setahun rayap makan perjanjian itu. Nah itu hebatnya dulu ya. Kalau kertasnya rusak, maka perjanjiannya pun berakhir. Biasanya kertas itu kulit binatang itu nggak akan rusak bertahun-tahun. Ternyata setelah dilihat rayap itu makan. Sehingga baru setahun saja perjanjian itu sudah habis dimakan rayap. Maka semua sepakat, ya, embargo ekonomi kepada Rasulullah dan sahabatnya berakhir. Nah, apa yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah ketika ia menghadapi ujian ini? Maka kemudian Allah pun memberikan solusi. Jadi sebetulnya Isra dan Mi'raj itu adalah problem solving. Melepas kita dari segala masalah. Kalau ingat Isra dan Mi'raj, ingat masalah. Kalau ingat Isra dan Mi'raj, ingat solusi masalah. Jadi yang mesti kita perhatikan adalah kalau ingat Isra dan Mi'raj, ingat
masalah. Kalau ingat Isra dan Mi'raj, ingat solusi masalah. Ternyata solusi masalah itu sudah diberikan oleh Allah melalui peristiwa ini. Apa solusi itu? Yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu yang pertama. Kata-kata subhana, maha suci Allah. Ibu-ibu, kalau saya berbuat salah, yang mesti ibu ucapkan apa? Kalau suami berbuat salah, yang mesti ibu ucapkan apa? Subhanallah. Suamiku boleh saja salah, hanya Allah yang nggak pernah salah. Setiap kita melihat kesalahan orang, Subhanallah. Maha suci, yang nggak boleh, yang nggak akan pernah berbuat salah siapa? Siapa? Yang pasti bisa berbuat salah siapa? Manusia. Untuk memaklumi setiap orang yang berbuat salah di hadapan kita, setiap kita melihat dia ucapkan Subhanallah. Hanya Engkau ya Allah yang tidak bisa berbuat salah. Enak ya kalau begitu suami ya. Lihat salah istrinya, Subhanallah. Lihat lagi salah istrinya, Subhanallah. Cerewet istrinya, Subhanallah. Insya Allah nggak akan ada masalah itu, ya, nggak akan ada masalah. Kalau kita kembalikan semua yang nggak bisa berbuat salah hanya satu, hanya Allah. Kita semua manusia pasti punya salah. Jadi kalau ada yang berbuat salah, Subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, Subhanallah ini juga karena sebuah peristiwa yang begitu luar biasa. Subhanallah itu untuk mengungkapkan peristiwa yang luar biasa. Ketakjuban kita. Dan apa yang menjadi solusi dari masalah Rasulullah? Pertama, ada dua perjalanan yang dilaksanakan oleh Nabi. Perjalanan horizontal dan perjalanan vertikal. Berarti solusi masalah yang pertama adalah perbaiki hubunganmu dengan sesama, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 112. Duribat alaihimudz zillatu aynama thukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Menimpamu kehinaan selalu. Engkau akan ditimpakan kehinaan di mana saja kamu berada. Kamu akan mengalami masalah di mana saja kamu berada. Coba antum perhatikan surah Ali Imran 112 itu. Ternyata Allah hinakan kita. Dimanapun kita berada. Kalau kita tidak baik hubungannya dengan Allah, tidak baik hubungan kita dengan sesama. Ibu-ibu, coba perhatikan saya. Kalau baik dengan sesama yang kebayang siapa? Kita ini Ustaz harus baik dengan sesama. Kebayang siapa? Baik dengan sesama. Yang kebayang siapa? Bestimu. Halo. Kalau baik dengan sesama itu yang kebayang siapa, Bu? Suami. Kalau bapak-bapak yang kebayang siapa? Kalau baik pada sesama? Orang tua, ibu. Jangan dulu membayangkan teman ngobrolmu, teman satu komunitasmu. Ini enggak. Kita kadang-kadang kita mesti baik pada sesama. Tetangga yang dipikir. Padahal baik pada sesama itu pertama kali adalah siapa yang paling berhak mendapatkan kebaikanmu. Yang paling berhak mendapatkan kebaikanmu sebagai seorang wanita adalah suamimu. Dan yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikanmu sebagai laki-laki adalah ibumu. Karena laki-laki itu mesti berbakti pada ibunya tapi membahagiakan istrinya. Dan istri itu harus berbakti pada suaminya dan membahagiakan orang tuanya. Halo? Apa bedanya kita? Ibu-ibu? Suami berbakti pada ibunya tapi membahagiakan istrinya. Istri itu berbakti pada suaminya tapi membahagiakan ibunya. Ya. Jangan coba-coba berbakti pada ibumu sebagai seorang wanita. Karena ada yang lebih awal untuk kamu wajib berbakti padanya, yaitu suamimu. Kecuali nggak punya suami, baru kepada orang tuanya. Tapi kalau dia sudah punya suami, nomor satu adalah suaminya. Tapi laki-laki meskipun dia punya istri, bahkan lebih dari satu, tetap ia wajib berbakti pada ibunya dan membahagiakan
istrinya. Tapi jangan sampai kita berbakti pada ibu tapi tidak membahagiakan istri, itu masalah itu. Alhamdulillah ya, semuanya begitu insya Allah. Halo. Jadi solusi pertama adalah perbaiki hubunganmu dengan Allah, perbaiki hubunganmu dengan sesama. Itu pelajaran hikmah yang kita bisa ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang kedua, kenapa mesti melewati ruang angkasa? Ini menunjukkan ada pesan-pesan khusus kepada kita, sebagaimana firman Allah, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu ya min aqtaris samawati wal arfanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Apa kata Allah dalam ayat itu, dalam surah Ar-Rahman itu? Ternyata manusia harus memahami pelajaran apa Pak? Kalau masalah ruang angkasa, astronomi. Ya. Jadi kita itu mesti menguasai. Akibatnya apa? Antum tahu? Satelit yang paling banyak satelitnya saat ini siapa? Indonesia kah? Kalau mau diurut, yang punya satelit banyak itu mereka. Sehingga satelit inilah yang membuat kita diawasi dan saling mengawasi. Gara-gara kita meninggalkan ilmu astronomi, maka kita dikuasai oleh negara lain. Ya, kita banyak pinjam satelit dulu. Kita masih punya satelit Palapa, itu pun masih berapa itu? Nggak begitu banyak. Kita baru merasakan siaran TV digital aja baru berapa lama ya? Baru kita dapat itu. Kemudian yang kedua, hubungan Allah dan hubungan sesama. Bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah? Memperbaiki hubungan kita dengan Allah adalah memperbaiki ibadah kita. Karena ada 3 oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah ketika beliau itu Isra dan Mi'raj. Yang pertama, ini perhatikan ya, oleh-oleh ini. Karena ini kalau kita tidak perhatikan, ya, bukan cuma rugi, tapi celaka kita. Yang pertama adalah sholat. Kewajiban sholat. Ibu-ibu, sholat itu kewajiban? Hah? Kewajiban apa kebutuhan? Kebutuhan apa tanda cinta kita pada Allah? Wah. Motivasi kita sholat apa coba? Ibu-ibu tahu nggak tanda-tanda orang yang sholatnya karena kewajiban? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang yang habis sholat itu kayak habis ngangkat berat beban berat gitu, itu tanda-tanda antum masih menganggap sholat itu sebagai kewajiban. Ada lagi, ibu-ibu lagi ngerjain kuenya, ya, lagi masak kue, tahu-tahu azan, apa kata? Azan lagi belum selesai ini. Dianggap apa sholat itu? Gangguan. Nauzubillah itu. Ya. Seolah-olah sholat itu yang akan mengganggu dan membatasi waktunya. Sholat itu bukan semata-mata kewajiban. Jangan sampai ibu assalamualaikum langsung dibuka mukenanya. Ya, nggak lagi doa, nggak lagi zikir. Ya, ibu-ibu pasti ya, setiap sholat pasti mendoakan suami kan? Pas ingat, ya. Ya. Setiap habis sholat pasti mendoakan suami? Pas ingat, ya. Kalau nggak ingat, ya nggak mendoakan ya. Lebih banyak mendoakan anak apa suami? Halo. Kok nggak ada yang jujur bulan ini? Lebih banyak mendoakan anak apa suami? Yang saya bilang lebih banyak mana kok, bukan saya lebih banyak mana mendoakan anak apa suami? Mulai bohong dah. Kalau kita merujuk kepada surah Al-Furqan ayat 74, dahulukan mendoakan suamimu dibandingkan anakmu. Rabbana hablana min, baru iya. Ini enggak, kamu balik ayat itu, Rabbana hablana min zuriyatina wa azwajina. Kebalik, lebih utama mendoakan anak dibandingkan mendoakan istri, begitu juga suami.
Ayo Pak, lebih banyak mendoakan istri apa mendoakan anakmu? Jangan-jangan dua-duanya nggak diingat gitu. Ya. Ada bapak-bapak yang manggil sayang pada istrinya. Kata istrinya, tumben mas. Apa kata bapak itu? Iya, aku lupa namamu. Ternyata gara-gara ia lupa nama istrinya manggil sayang. Hati-hati ibu-ibu ya kalau dipanggil sayang oleh suami. Jangan-jangan ia lupa namamu itu. Tapi itu sudah usia 87 tahun ya. Kalau kayak usia Ustadz Rijal masih lupa sama istrinya, itu sudah apa namanya? Lupa ingatan apa namanya? Amnesia ya. Nah, ayo kita perbaiki salat kita di bulan Rajab ini. Karena hikmah di balik ini adalah bagaimana kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah dengan salat. Ibu-ibu, apa masalah kita saat ini? Tentang salat. Satu, lalai dari waktu. Iya. Apa ayatnya? Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Tapi ibu-ibu kebacanya salah Ustaz. Kitaban mawqita. Apa kitaban? Mawqita. Maksudnya semau kita. Makanya ibu-ibu kalau salat asar jam berapa? Jam 4. Ibu-ibu salat asar jam berapa? Insyaallah lebih mendahului waktu maghrib. 10 menit mendahului waktu maghrib. Ibu-ibu tuh hebat waktu salatnya. Yaitu 10 menit mendahului waktu maghrib. Jadi tinggal 10 menit waktu salat asar baru kemas itu. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Baru dia bersyukur karena dia sudah sholat meskipun sudah azan maghrib. Jadi kelalaian kita dalam bab sholat ini pertama adalah waktu. Yang kedua kehusyukan. Coba ibu-ibu angkat tangan yang pernah nangis ketika waktu sholat. Yang pernah nangis ketika waktu sholat ada? Ada nggak? Ada. Kenapa? Apa yang kamu ingat pada saat nangis itu? Dosamu apa dosa orang lain padamu? Dosamu apa dosa orang lain padamu? Allahu Akbar. Kok teganya dia padaku ya Allah? Kurang baik apa aku pada dia ya Allah? Banyak orang sholat itu begitu. Dia nangis bukan ingat dosanya pada Allah, bukan ingat dosanya pada orang lain. Justru ia menangis karena terlalu fokus pada salah orang lain ketika sholatnya. Akibatnya apa ketika dia fokus pada salah orang lain pada dia? Sholatnya bukan khusyuk, tapi sholatnya gibah. Halo, sholatnya ada nggak orang sholat sambil gibah? Allah, ya Allah, kok dia memfitnah aku? Padahal itu belum tentu loh. Ya, apa yang kamu ratapi di dalam sholatmu itu belum tentu benar. Ya enggak? Ya, boleh nangis ya. Beratnya beban kita dari orang lain. Tetapi lebih utama kalau kita menangis karena salah kita kepada Allah. Dan salah kita pada sesama. Bukan karena salah orang lain pada kita. Apalagi makna khusyuk ibu-ibu? Apa itu khusyuk? Khusyuk adalah berusaha untuk khusyuk. Khusyuk itu adalah berusaha untuk khusyuk. Saya Ustadz tidak terlalu idealis lah definisi ini ya. Kalau definisinya disampaikan makna khusyuk, nanti susah Ustadz, sulit Ustadz, berat Ustadz, nanti begitu. Mendingan saya ikuti aja maunya ibu-ibu. Mau bapak-bapak apa khusyuk itu Ustadz? Berusaha untuk khusyuk. Ya. Jadi khusyuk itu bagi kita apabila kita berusaha untuk khusyuk. Nggak ada ukurannya. Apa khusyuk itu melupakan segalanya? Nggak mungkin itu. Jangankan waktu sholat, tidur aja masih ingat. Ibu-ibu, kenapa kita sulit melupakan kesalahan orang? Halo? Kenapa kita ini mudah memaafkan tapi sulit melupakan? Ada di sini yang memaafkan tapi melupakan? Nggak mungkin itu.
Ya, kita mudah memaafkan tapi sulit. Kenapa coba? Supaya kita punya kesempatan untuk banyak memaafkan. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkali-kali memaafkan agar kita mendapatkan banyak pahala dari memaafkan itu. Jangan salahkan ingatanmu yang masih fokus pada salahnya. Karena ingatanmu pada salahnya itu supaya kamu mendapatkan pahala berkali-kali dengan memaafkan ia berkali-kali. Maka rahasia kenapa Allah membuat kita ingat pada kesalahan orang agar kita berkali-kali juga berbuat baik dengan memaafkan dia. Nah, terakhir, bagaimana cara kita agar khusyuk dalam salat? Pertama, pahami benefitnya. Pahami manfaatnya. Salat itu apa Ibu? Keuntungannya menguatkan jiwa kita. Karena Nabi kehilangan istri, kehilangan paman, susah ekonominya, suruh salat oleh Allah. Berarti salat itu menjadi solusi. Kita kalau dikecewakan orang, tambah semangat salat apa? Ibu-ibu coba, lebih khusyuk kapan salatmu? Saat dikecewakan apa saat bahagia? Halo. Salatmu lebih khusyuk mana? Saat dikecewakan apa saat bahagia? Masya Allah. Ternyata dikecewakan itu sengsara yang membawa nikmat. Jadi ternyata dikecewakan itu adalah sengsara membawa nikmat. Untung dikecewakan Ustadz. Kalau nggak pernah dikecewakan, nggak pernah merasakan khusyuknya salat. Masya Allah ya. Istighfar kita lebih banyak saat sakit gigi apa saat sehat gigi kita? Halo. Istighfar kita itu lebih banyak mana? Saat sehat giginya apa saat sakit giginya? Alhamdulillah, ternyata sakit gigi sengsara membawa nikmat. Ya. Jangan suudzon lah pada Allah ya. Karena setiap penyakit itu adalah obat sakit jiwa kita. Kadang-kadang ya, dengan itu kita sehat walafiat. Terutama pada keimanan kita. Salat itu menguatkan jiwa. Yang kedua, salat itu menghapus dosa. Yakin ibu-ibu semua salat menghapus dosamu? Ada nggak orang termotivasi dengan salat agar dosanya dihapuskan? Apa kata Nabi? Salat itu bagaikan sungai di depan rumahmu. Salat itu bagaikan sungai di depan rumahmu. Semua ada di materi ya, sudah saya buatkan hadisnya ya. Apa kata Nabi? Salat itu bagaikan sungai di depan rumahmu. 5 kali kamu salat di sungai itu, masih adakah kotoran di tubuhmu? 5 kali mandi. Gak ada kan? Begitulah salat juga membersihkan dosa-dosamu. Makanya motivasi salat itu adalah menghapus dosa. Biar kita semangat. Ya, ingat dosa, perbaiki salatmu. Kalau hidupmu tidak jadikan salat sebagai penghapus dosamu, maka dosa-dosamu akan menghapus salat dalam hidupmu. Halo? Kalau kita tidak jadikan salat sebagai penghapus dosa kita, bisa jadi dosa-dosa kita yang menghapus salat dalam hidup kita. Pernah nggak punya teman ibu-ibu yang dulu rajin salat, tahu-tahu nggak salat lagi? Kenapa? Ia terlalu asik dengan dosanya. Ia terlalu asik dengan maksiatnya. Dan amal yang pertama kali dihisap oleh Allah adalah kalau baik salat kita, baik semua amal kita. Kalau buruk salat kita, buruk semua amal kita. Banyak sekali ibu-ibu. Nah, terakhir, apa kiat-kiatnya agar kita khusyuk dalam konsentrasi ini adalah menghadirkan hati. Kalau sholat, di mana enaknya? Ibu-ibu kalau sholat di mana enaknya? Di masjid apa di rumah? Di rumah. Khusyuk di rumah. Khusyuk depan kulkas itu. Allahu Akbar. Oh iya ya, habis tempe. Jadi sulitnya khusyuk ibu-ibu itu karena di depannya itu ada apa? Apalagi kalau anaknya lagi nyetel TV. Meskipun anak nyetel TV di lantai 7, kalau masih suaranya kedengaran, tetap ke sana pikirannya itu. Oh, anak ini nggak tahu kita sholat, TV digedein. Jadi kalau ibu-ibu nggak bisa sholat dengan khusyuk, lebih baik di masjid. Lebih baik di masjid. Kemudian memahami makna yang dibaca. Memahami makna yang dibaca. Coba artikan ibu ya. Sami Allahu liman hamidah. Artinya, ibu dulu. Sami Allahu liman hamidah. Artinya, nah kan?
Ya kan? Semoga kita ini paham semua ya. Allah mendengar siapapun yang memujinya. Allah mendengar siapapun. Makanya kita baca apa? Rabbana walakal ham. Ya. Kemudian yang keempat, ada kecemasan. Ada rasa takut jangan-jangan sholat kita nggak diterima oleh Allah. Ada kecemasan jangan-jangan dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Jadi kita itu sholat itu kayak orang terdakwa. Jadi sholat itu kayak orang terdakwa. Karena kita banyak Yang berikutnya, jangan-jangan itu sholat terakhir kita. Jangan-jangan ini sholat al-muwaddi'. Itu sholat terakhir kita. Pernah nggak ibu-ibu merasakan itu? Allah, mudah-mudahan ini bukan zuhur terakhirku ini. Asar terakhirku ini. Jadi ibu-ibu kalau mau sholat biar khusyuk, rasakan itulah asar terakhirmu, zuhur terakhirmu, isya terakhirmu, maghrib terakhirmu, subuh terakhirmu. Karena ajal belum tentu. Kapan waktunya? Kita nggak tahu. Alhamdulillah. Itu kiat-kiat di dalam melaksanakan ibadah sholat. Ibu-ibu yang melakukan Allah, ada 3 alasan kita untuk berkumpul di sini, untuk mengingat, mengambil manfaat dari Isra dan Mi'raj. 1, ternyata masalah pasti hadir dalam hidup kita. Jangankan kita, Rasulullah saja dapat. Nabi itu lebih baik imannya apa tidak dengan kita? Lebih baik. Apalagi kita, Nabi aja dapat dan masalah di dunia itu tidak akan pernah berhenti, tapi hanya bisa berganti-ganti. Alhamdulillah. Hari ini selesai masalah kita, nanti ada lagi. Masalah itu sebagai tiket kita mendapatkan surga. Coba angkat tangan yang ingin masuk surga. Ibu-ibu angkat tangan yang ingin masuk surga. Halo, yang ingin masuk surga angkat tangan. Saya ucapkan selamat menghadapi masalah. Ya, selamat menghadapi masalah. Karena tidak ada yang bisa masuk surga kecuali dapat surah Al-Baqarah 214. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira diri kalian akan masuk surga padahal kalian belum dapat masalah? Kalau Anda ingin masuk surga, siap-siap menghadapi masalah. Selamat menghadapi masalah ya, tapi solusinya sudah ada. Yaitu yang pertama, perbaiki hubunganmu dengan Allah dengan salatmu, dan perbaiki sesamamu dengan sedekahmu, kebaikanmu, senyummu. Insyaallah itu hikmah di balik Isra dan Mi'raj. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.